Coba mungkin angkat tangan kita, tutup hidung kita. Kalau lama-lama Pak, 3
Gitu. Lalu baru terasa, oh iya. Coba Pak. Padahal Allah berkuasa untuk menghilangkan nafas kita dalam sesaat dengan berupaya kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah kalam mulia yang harus senantiasa kita jaga, yang pantas dan terucap dari lisan ini, untuk senantiasa membersamai anugerah yang tiada pernah terputus yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini kita pun insya Allah kita terus jaga istiqomah kita untuk melaksanakan sebagian dari yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah sebuah ta'limat mafruḍah, kewajiban yang Allah berikan kepada hamba kita semua, yang dipandukan dari sejak kita keluar dari rahim ibu kita sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mati. Itulah thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila al-lahdi. Sahabat semuanya, mencari ilmu itu adalah yang dipandukan Allah Subhanahu wa Ta'ala minal mahdi, dari gendongan ibu sampai nanti lubang lahir. Ya, nah, kalau kita gali kubur, nah, pinggirnya kita buat cekukan sedikit atau di tengah, nah itu namanya. Kemudian ditutup pakai bambu, pakai kayu. Masya Allah. Dan itu adalah rumah wajib kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat ataupun lambat, itulah rumah kita nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rumah kita nanti itu menjadi rawdah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu. Ya jemaah sekalian, sebelum berlanjut ke rutinan kita, sebetulnya hadis kita ini tinggal 2 Pak, karena al-hadis At-Tasi wa Salasun 39 ternyata sudah loncat kemarin sudah dibahas, dan 40, 39 dan 40. Jadi sebetulnya ternyata ada yang kelewat ya. Sepertinya ada yang kelewat, itu hadis As-Samin wa Salasun, hadis ke-38. Ya belum ya Pak ya. Itu tentang man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali, maka sesungguhnya aku nyatakan perang. Itu dulu ya. Dan hadis itu saya ingin menyampaikan sedikit. Tadi malam anak-anak ngaji di rumah. Saya tanya, sebelum ngaji kan kita senantiasa bersolat macam-macam soal. Saya tanya anak-anak, kenapa kita harus banyak sholawat atas Nabi? Dia jawab, dan jawabannya semua insya Allah benar, tidak akan disalahin. Ya, ada yang jawab, ya karena kita nanti ingin mendapatkan syafaat Nabi. Ada lagi yang menjawab, karena dengan bersolawat bukti bahwa kita cinta kepada Nabi. Ya. Ada yang lagi menjawab, sholawat itu kan diperintahkan. Oh iya, diperintahkan. Bahkan sholawat adalah ibadah yang Allah sendiri memulai. Ya Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri perintahkan dan Allah sendiri yang memulai bersolawat atas Nabi. Subhanallah. Tapi kita melihat dari perspektif yang lain, bahwa ada sebuah riwayat dalam hadis Bukhari Muslim disampaikan bahwa suatu saat suatu ketika Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam dengan raut wajah yang berbeda. Jibril alaihissalam menampakkan wajah gundah gulana, tidak seceria yang biasanya datang hampir hadis Rasulullah. Sampai Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa aku melihat
menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu saat aku menyuruh, Allah menyuruh supaya dikobarkan api neraka." Maka kata malaikat Jibril, "Tidaklah layak bagi orang-orang yang mengetahui bahwa neraka itu hak, Jahannam itu hak. Tidaklah layak bagi orang-orang yang meyakini bahwa kubur itu hak. Tidak layak bagi orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa siksa akhirat itu adalah hak. Dan siksa Allah itu sangatlah besar. Tidak layak apa untuk bersukacita, bersukaria sebelum dia mempunyai jaminan bahwa mereka itu aman dari kubur, aman dari neraka, aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala." Seketika berubah suasana, sehingga Nabi menyampaikan lagi pertanyaan kepada Jibril, "Ya Jibril, gambarkan kepada aku tentang neraka ini." Maka mulailah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan, "Ya Nabi Allah, wahai Muhammad, ketika Allah menciptakan Jahannam, maka dinyalakan apinya itu selalu 1000 tahun, sehingga api neraka itu berwarna merah menyala. Kemudian dinyalakan kembali api neraka itu selalu 1000 tahun lagi, sehingga api neraka itu berwarna putih. Kemudian neraka pun dinyalakan kembali, dikobarkan kembali selama 1000 tahun, sehingga api neraka itu menjadi hitam gelap dan tidak pernah padam nyalanya, serta beratnya sampai sana. Demi Allah, kata malaikat Jibril, andaikan ada satu lubang jarum dari neraka Jahannam itu, sehingga api neraka itu bocor ke alam dunia, maka akan matilah seluruh penduduk dunia ini karena saking panasnya api neraka. Kalau bocor saja satu lubang jarum dari api neraka itu masuk ke alam dunia ini, maka kata malaikat Jibril akan mati seluruh penduduk dunia ini karena saking panas. Dan apabila baunya neraka itu bocor ke alam dunia ini, maka akan pingsan dan mati juga orang-orang yang makhluk yang ada di alam dunia, saking bau busuknya. Demi Allah, kata malaikat Jibril, kalaulah satu pergelangan rantai yang mengikat nanti penduduk neraka itu copot, satu gelang rantai yang mengikat penduduk neraka itu copot, kemudian disimpan di atas gunung, maka melelehlah gunung sehingga tembus 7 lapis bumi di dalam, saking panas. Masya Allah. Demi Allah, kata malaikat Jibril, kalau seandainya orang dibakar oleh api neraka, disimpan di ujung barat dunia, maka orang yang ada di ujung timur itu akan juga mati karena panas. Masya Allah. Jahannam itu sangat dalam, kata malaikat Jibril. Perhiasannya di dalamnya itu besi yang sangat panas, dan minumannya adalah air panas bercampur air hangat, dan pakaian-pakaian ahli neraka itu adalah potongan-potongan dari api. Di dalam neraka itu ada 7 pintu, ya Rasulullah. Dari pintu ke pintu itu jaraknya adalah 70 tahun, dan di tiap pintu itu panas itu 70 kali lipat dibandingkan pintu yang sebelumnya. Jibril lalu menjelaskan tentang kondisi neraka yang satu dengan yang lain. Disampaikan bahwa pintu pertama dari neraka itu dinamakan Hawiyah, artinya jurang. Neraka Hawiyah ini diperuntukkan untuk kaum munafik dan kaum kafir. Surat Al-Qari'ah
وما أدراك ما الطارق يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية untuk orang munafik dan kafir. Yang kedua disebut dengan neraka jahim, diperuntukkan untuk orang-orang musyrik. Yang ketiga sakar, yang diperuntukkan bagi orang-orang sobi. Sobi ini pemuja api yang beribadah kepada. Kemudian yang keempat pintu neraka ini adalah dinamakan lazo, diperuntukkan bagi iblis la'natullah alaihi dan para pengikutnya. Kemudian yang kelima ini dinamakan hutamah, wa ma adraka ma hutamah. Itu neraka hutamah itu neraka yang menghancurkan hingga berkeping-keping gitu. Hutamah itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Dan yang keenam dinamakan neraka sa'ir. Sa'ir itu artinya sa'ir, artinya menjalan-jalan. Ya, lagi dan lagi diperuntukkan orang-orang kafir. Di tingkat keenam ini dari penjelasan Jibril alaihissalam, malaikat Jibril berhenti, tidak melanjutkan penjelasannya dari 7 pintu neraka yang akan dijelaskan. Sejenak gitu ya, malaikat Jibril diam sampai-sampai Nabi mendesak untuk menanyakan apa yang ketujuh, wahai Jibril, pintu neraka apa yang ketujuh. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan dengan nada yang terbata-bata. Malaikat yang disampaikan, wahai Nabi Allah, pintu ketujuh dari neraka ini diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka berbuat taubat kepada Allah Subhanahu, melakukan dosa besar sampai mati tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tingkatan neraka yang ketujuh yang nanti akan dihuni oleh umat. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu dari malaikat Jibril, seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan saking kagetnya mendengar penjelasan dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membopong Nabi dan menempatkan kepalanya disandarkan kepada Jibril kepalanya. Sangat siuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kerisauan dan kesedihan sampai bertanya kepada Jibril Alaihissalam. Nabi bertanya, ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan kesedihan setelah mendengar penjelasan darimu. Apakah ada seorang dari umatku yang masuk ke dalam neraka? Jibril menjawab lagi, ya betul, yaitu orang yang melakukan dosa besar di antara umat. Mendengar lagi penjelasan dari malaikat Jibril itu, Nabi nangis. Dalam riwayat disampaikan Nabi sampai nangis 3 hari 3 malam. Kemudian Nabi beranjak dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pembebasan dari neraka atas umat. 3 hari 3 malam Nabi terus dalam keadaan sujud menangis kepada Allah sampai nangis itu terdengar keluar. 3 hari beliau sujud dan hanya bangun untuk melaksanakan sholat ketika Bilal radhiyallahu anhu memandangkan adzan dan iqamah. Setelah sholat kemudian kembali lagi sujud dan nangis lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu
Ada apa gerangan dengan engkau ya Rasulullah? Adakah jalan untukku untuk menemuimu? Nabi tidak menghiraukan. Menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar Nabi pun menangis di dalam, dan kembali di perjalanan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada apa gerangan wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjelaskan, 3 hari Nabi menangis, tidak tahu. Aku pun tidak sempat diberikan izin masuk ke dalam. Memberi salam kepada Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku. Nabi, ada apa gerangan? Nabi pun tidak menghiraukan, bahkan nangis lebih dahsyat lagi. Umar bin Khattab pun ikut menangis. Kembali Umar bin Khattab bertemu dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, disampaikan berita kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi cerdas beliau mengunjungi Sayyidatul Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, ayahandamu menangis 3 hari. Beliau hanya bangun untuk sholat subuh berjamaah dengan kami, kemudian balik lagi dan menangis lagi dalam perpaduan. Mendengar berita menyedihkan itu, Sayyidatul Fatimah segera beranjak dan menghampiri, datang ke rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menutup pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mendengar suara lirih lembutnya kekasih anak tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, Nabi bangun dan memeluk Siti Fatimah radhiyallahu anha seraya menjelaskan kejadian bahwa sungguh beliau subhanahu wa ta'ala, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar penjelasan dari malaikat Jibril alaihi wasallam, merasa sedih, berguncang hatinya akan adanya umatnya yang nanti akan masuk ke dalam neraka level 7 dikarenakan melakukan dosa besar yang tidak sempat ditobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita dari Nabi itu pun Sayyidatul Fatimah ikut menangis, terhanyut dalam kesedihan yang sama bersama ayahanda yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, itu dalam perspektif lain, kenapa kita harus banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena cintanya Nabi kepada kita tidak terbatas. Sebegitu besar dan sebegitu agungnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, tidak ingin dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Maka kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku semuanya akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Hanya dia yang enggan saja yang tidak mau masuk ke dalam surga. Memanfaatkan ya Rasulullah. Siapa yang enggan? Ada umatku yang enggan masuk ke dalam surga. Ya mereka yang taat kepada kata Nabi, mereka yang akan masuk ke dalam surga. Waman asal Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, tidak mau mencontohku, tidak mau menjalankan anjuran, maka sesungguhnya dia adalah orang yang aba, yang enggan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad yang senantiasa mencintai Nabi. Lisan kita, hati kita, perbuatan kita menggambarkan kecintaan kita kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti atas wali seorang faqad adzantuhu, maka sesungguhnya aku kumandangkan kepada dia peperangan. Ini artinya tak layak bagi kita untuk menyakiti walinya Allah Subhanahu, ya, kekasih Allah Subhanahu. Dalam konteks sekarang ulama-ulamanya Allah Subhanahu. Dan siapa yang menyakiti ulama dengan ucapan dan perbuatan, dengan sikap, dengan meme dan segala macamnya, bahkan dengan jari kita misalnya, dengan jempol kita, maka Allah nyatakan perang pada perang. Maka beradab kepada ulama, beradab kepada orang-orang alim adalah sesuatu yang wajib kita lakukan dan kita wajib ajarkan kepada anak-anak kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku cintai mimma iftaradtu 'alaihi, daripada menjalankan kewajiban atas. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah yang Allah fardukan, yang sifatnya wajib, maka sesungguhnya itu adalah jalan atau pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah cintai. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba-Ku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai. Fa idza ahbabtu, dan apabila aku mencintai dia, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dengan pendengarannya itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya yang dengan penglihatannya dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengan tangannya dia menggenggam dan melakukan aktivitas. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya, kata Allah, yang dengan kakinya dia melangkah. Walakin salani la'udiyanna, dan apabila dia memohon meminta kepada Allah, aku pasti memberikan. Wa in ista'adani la'udiyanna, dan apabila dia meminta perlindungan kepada Allah, aku pasti memberikan perlindungan kepada dia. Wa taraddatu an syai'in ana fi'luhu taraddu an nafsil mu'min yakrahu al-maut. Tidaklah ragu dari seseorang bahwa sesungguhnya aku yang melakukan. Taraddu an nafsil mu'min, atas ragunya seorang mukmin yang yakrahul maut, yang membenci kematian. Hadirin rahimakumullah, ini hadis yang sangat agung, ya. Dalam hadis qudsi, dalam konteks Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi dalam riwayat Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dan siapa yang melukai atau menyakiti wali, menjadikan dia musuh, dalam riwayat lain menghinakan seorang wali, sehingga dalam posisi wali itu atau ulama itu atau kekasih Allah itu menghina, kondisi terhina dalam pandangan manusia, ya, maka sesungguhnya dia dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu ya.
Wal wali, batasan wali ini adalah wal arif bima yajibu lillah wa ma yajuju wa ma yastahilu, gitu Pak. Jadi disebut wali ini adalah orang-orang yang al-arif, memahami, mengetahui bima yajibu lillah, akan apa-apa yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang wenang, yang mungkin, wa ma yastahil, dan hal-hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus wali ini pun disebut wali adalah al-muwadhab 'ala ta'at, adalah orang yang senantiasa melanggengkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun wali ini adalah al-mujtanib lil ma'asi, orang yang senantiasa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas itu saja, wali ini pun adalah al-mu'rid 'an tawakkul bil ladatil mubahah. Subhanallah. Jadi wali ini pun adalah seseorang yang ya, tidak terlenakkan dengan hal-hal mubah. Ya, kalau kita kan makan ini kan mubah ya. Ya, contohnya subhanallah, saya pernah dimakan apa disebutnya itu, ketika makan kita bayar 100.000, makan semuanya, makan sepuasnya. Ya, tidak sengaja sebetulnya. Suatu ketika kita diajak makan, sudah mungkin satu tempat yang biasa gitu. Tapi ada usulnya pindah ke sini aja, 125.000 itu makan sepuas. Oke. Pas ke situ subhanallah. Dari situ saya enggak berjanji dalam hati kanjeng tadi, enggak akan makan di tempat yang begini. Boleh. Kenapa? Jadi ini kan perlu segini gitu. Kalau kan paling maksimal 2 piring lah. Ya Allah, ini belum habis ini malu lagi. Ada rasa malu dalam wajah ini. Ya Allah, gitu. Padahal kita berpeci loh, gitu. Kita berpeci pakai makan begini kayaknya enggak deh. Begitu aja maksudnya. Apa itu bahasa Inggris itu bahasa keren itu? Apa? Nah itulah pokoknya. Ya coba aja Pak, silahkan. Kalau yang belum coba, saya pernah sekali kan ya jangan. Ada yang ngajak juga enggak, ya biasa aja. Ya. Jadi dalam hal mubah pun dia, saya punya guru Pak, namanya Ustaz Abdul Ghani. Guru saya, guru bahasa Arab, orang nggak usah disebutin seseorangnya gitu. Ternyata netizennya jeli, di crop lah baju yang dia pakai, kemudian dilihat diperbesar. Ternyata satu kemejanya harganya 12.900.000. Kemejanya dia harganya 12.900.000. Subhanallah. Wali Allah dan seperti itu. Dan satu hal lagi, fala yakunu al-wali illa alim. Ya, illa alim. Tidaklah dikatakan wali kecuali dia adalah orang yang berilmu. Jadi tidak akan mungkin menjadi wali lahir dari orang yang jahil, dari orang yang bodoh. Maka palihada kila dikatakan ma ittakhadallahu min waliyin jahil. Tidak akan Allah jadikan seorang wali itu dari orang yang bodoh. Walau ittakhadhu 'allamahu, dan apabila Allah mengambil dia menjadi wali dari orang yang bodoh, pastinya Allah akan mengajari dia, pastinya Allah akan memberikan dia ilmu. Ya, itu Pak. La'alamahu wa la yakun ila 'amilan bi ilmi, dan tidaklah dia disebut wali kemudian dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan mengamalkan dengan ilmunya. Jadi banyak itu benar terkait wali, kita jaga adab atas wali-wali Allah Subhanahu. Ya jemaah sekalian, tadi ada ungkapan di awal, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi.
Allah, aku mencintai dia, maka aku menjadi pendengarannya, yang dengan pendengarannya dia itu dia mendengar, aku menjadi penglihatannya, yang dengan penglihatannya dia bisa melihat. Kemudian wa yadahu allati yubtishu biha, dengan tangannya dia melakukan genggaman, pergerakan, perbuatan, dan menjadi rijl, menjadi kakinya allati yamshi biha, yang berjalan dengan kakinya. Ya, dikatakan ya ukhtalifa bi ma'na dzalik, berbeda ya, banyak pendapat lah. Fakila sampaikan ya, bahwa kuntu hafidhan sami'u alladhi yasma'u bihi, menjadi pendengarannya itu Allah jaga dia dari pendengaran ya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu dan memperbanyak sunnah, maka pendengarannya ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wala yasma'u illa ma yuhibbu sima'a, tidaklah mendengar kecuali yang layak untuk didengar. Wa kuntu hafidhan, dan aku menjadi penjaga atas penglihatannya yang dia melihat dengan matanya itu, sehingga dia tidak melihat kecuali yang dihalalkan untuk dilihat. Kemudian wa kuntu hafidhan yadayhi, aku menjadi tangannya, kata Allah dalam diskusi itu, yaitu bahwa Allah menjaga tangannya, sehingga dengan tangannya itu dia melakukan pergerakan, genggaman, perbuatan, sehingga tidaklah dia berbuat dengan tangannya itu illa bima yuhib, dalam hal-hal yang dihalalkan. Pun begitu, wa kuntu hafid rijlaya allati yamshi biha, menjadi kakinya yang dengan kakinya itu dia berjalan, artinya bahwa Allah menjaga kakinya itu sehingga fala yamshi biha illa bima yuhibbul masyidah, tidaklah melangkah kaki itu kecuali untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Ya. Dikatakan juga bahwa aku menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya adalah dia senantiasa yuhibbu ta'ati wa yusalu khidmati kama yuhibbu hadhihi al-jawarih. Dia akan senantiasa tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dari anggota badannya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyanna, dan apabila dia meminta kepadaku, kata Allah, aku pasti memberikan. Masya Allah. 4 menit lagi jemaah. Wa fi ba'dil musal wa in sa'alani la'utiyanna, dalam sebagian kita dalam konteks ketika dia meminta pasti aku memberikannya, kata Allah. Wal ma'na wahid, salah satunya adalah disampaikan An-Na'ula bin Hadrami radhiyallahu ta'ala annahu kana fi sariyah, beliau ada dalam rombongan, fa'atashu, mengalami kehausan, kemudian beliau sholat, kemudian beliau berdoa. Subhanallah, ya, orang lain haus pun sholat, minta kepada Allah, haus pun sholat. Apa yang dilakukan? Allahumma ya Ali, ya Halim, ya Ali, ya Azim, Ismul A'zam, Ismul A'zam, minta kepada Allah bi Ismil A'zam. Nah, dekat dengan ijabah. Kita kan sudah pernah bukan kitab Ibnu Katsir. Nah, kalimat itu sudah saya sampaikan. Allahumma inni as'aluka bi anna usyhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minta apa saja, Allah pasti berikan. Nah, Al-Ula bin Hadrah, ya, memohon kepada Allah, diulangi diawali dengan Allahumma ya Ali, ya Halim, ya Ali, ya Azim, inna abiduk wa fi sabilik nuqatil aduka
fasqina ghaisan nashrubu minhu wa tawadda. Kami ini hamba-Mu ya Allah, dan kami ini dalam perjalanan untuk memerangi musuh-musuh-Mu ya Allah. Hujanilah kami, berikanlah kami hujan, yang dengan hujan itu kami bisa minum dan kami bisa berwudu. Wala taj'al li ahadin fihi nasiban ghairana, dan jangan Kau berikan hal yang sama kepada orang selain kami, artinya musuh-musuh. Fasaru qalilan, maka berjalanlah rombongan perang tadi yang beriman kepada Allah dan senantiasa dekat dengan Allah itu dengan fardhu dan nawafilnya itu, berjalanlah hanya sebentar saja dari tempat mereka itu sholat dan berdoa. Apa yang terjadi? Fawajadu nahran min ma'is sama yatadaffaqu. Dia menemukan sungai min ma'is sama, dari air langit muncul begitu air terjun. Kalau kita air Niagara atau apa, tahu-tahu ada air yang mengalir deras gitu. Sehingga mereka bisa di situ minum, kemudian mengisi air-air tempat-tempat air untuk keperluan. Sumasa kemudian berangkat, tercukupi hajat, berangkat lagi rombongannya. Faraja'a ba'da ashabi ila mawdi'in nahar falam yara syai'an. Nah, sebagian pasukannya ini mungkin ada satu hajat, kembali lagi ke tempat mereka tadi minum, tetapi tidak ditemukan sedikit pun air di sana. Tidak ada bekasnya sekali. Subhanallah. Ini seperti itu. Wa ka'annahu lam yakun fi mawdihi ma'un qat. Seakan-akan tidak ditemukan, ya, tidak ada air sedikit di situ. Padahal sesungguhnya pasukan itu sudah minum sebanyak-banyaknya, minum, mandi, wudu dan keperluan-keperluannya lain. Itu jemaah sekalian. Disitulah ketika kita melakukan kefarduan, menghiasi dengan nawafil kesunahan-kesunahan, maka jaminannya adalah kalau dia minta pasti Allah berikan. Nah, dalam konteks Allah memberikan dari apa yang kita minta itu, nah itu nanti ada banyak cara Allah mengabulkan dan memberikan. Ada 4 atau 5 cara Allah memberikan jawaban dari permintaan atau doa-doa kita. Kasarnya ada yang cash, ada yang dikasih sebagian, ada yang diakhirkan, ada juga yang mudakhirah, nanti di akhirat digodokkan, macam-macam. Satu yang pasti bahwa ketika kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, satu keyakinan kita yang harus pegang, pasti Allah kasih, pasti Allah jawab. Ud'uni istajib. Sudah, itu satu pakem default yang harus tertanam dalam hati kita untuk menjaga husnuzon kita, supaya tidak ada syak lagi, tidak ada ragu lagi bahwa kalau kita minta sama Allah pasti diberi. Hanya caranya Allah memberi, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu. Allah pasti jawab dengan kehendaknya, bukan keinginan kita. Hanya yang jelas ketika kita meminta, ketika kita memohon, pasti Allah mengabulkan dan memberikan. Wallahu a'lam. Itulah saja jemaah sekalian yang bisa disampaikan. Tinggal 2 hadis lagi. Hadis yang bukan 2 hadis, 1 hadis lagi. Berarti tinggal hadisul arba'un, hadis yang ke-40. Ya, jemaah sekalian, ini mungkin hadis ke-40 ini jatuhnya di minggu ke-3 bulan September. Ya, karena insyaallah hari Rabu atau Kamis saya mohon doa insyaallah umrah dulu bersama ibu saya dan istri, sehingga pertemuan tangan kita tinggal 1 hari. Besok ya Allah. Mudah-mudahan mohon doa kami sekeluarga diberikan keselamatan, kemudian kesehatan, bisa melaksanakan manasik umrah, ibadah-ibadah yang dicontohkan Nabi, sehingga menjadi umroh yang makbulah insyaallah, ibadah umroh yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya
bisa ziarah